Selamat pagi anak-anak ibu yang ibu sayangi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kegiatan pembelajaran daring. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari materi perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Anak-anakku yang ibu sayangi, perlawanan rakyat Indonesia tidak berhenti pada perlawanan terhadap Portugis dan persekutuan dagang saja loh, tapi perang melawan pemerintah Hindia Belanda. Nah, perlawanan ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Bagaimana sih gagah dan giginya rakyat Indonesia melawan penjajah Belanda? Yuk kita simak materi berikut ini. Namun sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat mendeskripsikan perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Perang Saparua di Ambon. Nah, baik anak-anak, tentunya kalian masih ingat ya, bagaimana kekuasaan Inggris yang menggantikan Belanda pada tahun 1811 sampai dengan 1816. Peralihan kekuasaan tersebut menyadarkan rakyat bahwa Belanda bukanlah kekuatan yang paling hebat. Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia pada tahun 1817, rakyat Ambon melakukan perlawanan di bawah pimpinan Thomas Matulesi atau Patimura. Nah, Patimura ini memimpin perlawanan di Saparua dan kemudian berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Residen van den Burg. Dalam perlawanan tersebut, turut serta pula seorang pahlawan wanita bernama Christina Marta Tiahu. Nah, beliau juga merupakan teman dari Kapten Patimura. Nah, Patimura dapat dikalahkan setelah bantuan dari Batavia datang. Patimura kemudian bersama 3 pengikutnya ditangkap lalu dihukum gantung. Perlawanan yang kedua yaitu Perang Padri di Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai dengan 1838. Baik anak-anak, coba perhatikan gambar benteng Fort de Kock. Nah, benteng tersebut merupakan saksi betapa sengitnya perlawanan kaum Padri terhadap pemerintah Hindia Belanda. Di manakah meletusnya Perang Padri? Dan juga bagaimanakah latar belakang dan proses Perang Padri? Yuk kita simak. Perang Padri merupakan perang yang terjadi di Minangkabau, Sumatera Barat. Perang Padri sendiri terjadi karena konflik masyarakat Minangkabau sendiri. Jadi di masa lalu itu terdapat 2 golongan utama pada masyarakat Minangkabau. Itu adalah kaum Padri dan juga kaum adat setempat. Kaum Padri ini terdiri atas kelompok masyarakat Minangkabau yang baru pulang dari Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Tokoh-tokohnya adalah Haji Miskin, Haji Sunani, dan juga Haji Piobang. Mereka terpengaruh oleh pembaharuan Islam di Timur Tengah dan menggelorakan semangat kembali pada kebangkitan Islam. Nah, ide pembaharuan kaum Padri ini berbenturan dengan kaum adat setempat. Sebenarnya, masyarakat Minangkabau sendiri sudah memeluk agama Islam, namun tetap mempertahankan adat istiadat lama, seperti sabung ayam, upacara minum arak, dan juga
Kemudian hal ini pada akhirnya ditentang oleh kaum Padri sehingga memunculkan konflik antara kaum Padri dan juga kaum adat. Nah, konflik ini yang kemudian dimanfaatkan oleh Belanda karena pada saat itu kaum adat posisinya sudah sangat terjepit. Lalu perlawanan kaum Padri ini dengan sasaran utama Belanda meletus pada tahun 1821. Kaum Padri ini di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tamusai, dan juga Tuanku Nan Alahan. Perlawanan kaum Padri ini berhasil membuat Belanda terpojok. Sementara itu Belanda pada saat itu juga sedang menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro. Nah, Belanda sadar apabila pertempuran dilanjutkan, Belanda itu akan kalah. Nah, kemudian Belanda pun mengajak kaum Padri berdamai yang diwujudkan di Bonjol pada tanggal 15 November 1825. Selanjutnya Belanda berkonsentrasi kembali ke perang Diponegoro. Kemudian Belanda berhasil memadamkan perlawanan Diponegoro. Setelah itu Belanda kembali melakukan penyerangan terhadap kedudukan kaum Padri pada tahun 1830. Nah, kaum adat yang semula bermusuhan dengan kaum Padri akhirnya mendukung perjuangan Padri. Dalam hal ini Belanda menerapkan sistem pertahanan benteng Stelsel. Dua benteng pertahanan Belanda, yang pertama adalah benteng Fort de Kock, dua benteng Fort van den Kapellen. Nah, kemudian dalam peperangan ini Belanda menang. Tuanku Imam Bonjol kemudian ditangkap dan diasingkan di Priangan, lalu ke Ambon, dan terakhir di Manado hingga wafat pada tahun 1864. Berakhirnya Perang Padri membuat kekuasaan Belanda di Minangkabau semakin besar. Keadaan ini kemudian mendukung usaha Belanda untuk menguasai wilayah Sumatera yang lainnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah Perang Diponegoro. Terjadi pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Perang Diponegoro ini merupakan salah satu perang besar yang dihadapi oleh Belanda. Ada beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya Perang Diponegoro. Ini adalah latar belakang secara umum terjadinya Perang Diponegoro. Yang pertama, karena adanya kegelisahan dan penderitaan rakyat akibat dari penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Yang kedua, karena campur tangan pemerintah Hindia Belanda dalam urusan Keraton Yogyakarta, seperti adanya pengaruh Belanda dalam pergantian kepemimpinan di lingkungan keraton. Yang ketiga, meningkatnya penderitaan rakyat akibat beban pajak yang semakin besar. Dan yang keempat adalah kebijakan ekonomi lainnya yang menjadi sumber penderitaan rakyat. Nah, baik anak-anakku, ini ada kuis ya, dimana kuis ini nantinya kalian kerjakan sekaligus kalian mengisi absensi. Jadi kalian jawab di kolom komentar di YouTube, di link YouTube ini ya. Apa penyebab khusus terjadinya Perang Diponegoro? A. Terdapat rencana Belanda menyerang keraton. B. Rencana membangun jalan melewati makam leluhur Diponegoro. Yang C. Rencana pencopotan kekuasaan Pangeran Diponegoro oleh Belanda. Jawaban ini nantinya kalian kumpulkan pada kolom komentar ya. Nah, Ibu akan menjelaskan apa sih sebab khusus terjadinya Perang Diponegoro. Ternyata penyebab khususnya adalah karena adanya rencana pembuatan jalan oleh Belanda yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Nah, perang ini tidak dapat dihindari pada akhirnya ya.
Perang Diponegoro ini disebut juga dengan Perang Jawa, terjadi pada bulan Juli 1825. Belanda mengirimkan pasukan menuju kediaman Diponegoro di Tegalrejo. Diponegoro dan panglima perangnya yang bernama Sentot Prawiryo Dirjo beserta rakyatnya sangat gigih sekali dalam menegakkan keadilan dan mempertahankan harga diri rakyat Indonesia. Belanda sangat kewalahan menghadapi perang ini. Lalu Belanda menerapkan strategi untuk meredam bagaimana supaya pergerakan pasukan Diponegoro ini dapat dicegah. Nah, lalu pada tahun 1827 Jenderal de Kock menerapkan strategi benteng Stelzil dengan cara membangun benteng-benteng pertahanan di setiap wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Dengan adanya strategi benteng Stelzil tersebut, pergerakan pasukan Diponegoro itu dapat dibatasi sehingga pergerakan itu sangat sempit dan komunikasi antar kelompok menjadi berkurang. Namun mereka tetap berjuang. Pangeran Diponegoro ini tetap gigih memperjuangkan ya. Sehingga apa? Belanda memutuskan untuk mengakhiri saja peperangan dengan mengadakan perundingan yang diselenggarakan pada bulan Maret 1830. Nah, ternyata perundingan itu hanya siasat untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Kemudian Pangeran Diponegoro ditangkap, dibuanglah ke Manado, lalu dibuang lagi ke Makassar hingga wafat pada tahun 1855. Nah, setelah berakhirnya Perang Jawa atau Diponegoro ini, tidak ada lagi perlawanan yang besar di Jawa. Yang keempat adalah Perang Aceh. Perang Aceh ini berkaitan dengan kesepakatan Traktat London pada tahun 1817. Aceh menjadi bagian wilayah kolonial Belanda yang menerapkan sistem monopoli. Kondisi tersebut mendorong rakyat Aceh melakukan perlawanan. Dalam menghadapi Perang Aceh, pihak Belanda menggunakan dua strategi. Strategi yang pertama yaitu benteng Stelzil dan yang kedua adalah konsentrat Stelzil atau pemusatan kekuatan. Namun, kedua strategi ini ternyata tidak mampu melawan perlawanan rakyat Aceh. Nah, dalam hal ini rakyat Aceh di bawah pimpinan Teuku Umar dan dibantu oleh istrinya Cut Nyak Dien dalam melawan Belanda. Serangan rakyat Aceh ini tiada gentar dan sangat berani sekali sehingga membuat Belanda semakin kalah dan menguras keuangan karena harus mendirikan benteng-benteng tadi. Belanda menyadari tidak mampu menghadapi Aceh secara fisik, lalu Belanda mengutus Snok Horgrondjen yang memakai samaran Abdul Ghaffar untuk mencari kelemahan rakyat Aceh. Belanda memecah belah kalangan ulama dan ule bulalang atau bangsawan. Lalu Belanda menjanjikan kedudukan pada kaum ule bulalang ini jika kaum ulama itu dapat dikalahkan. Lalu ule bulalang kaum bangsawan ini akan mendapatkan jabatan. Taktik ini ternyata berhasil. Nah, sejak tahun 1898 Aceh semakin terdesak. Banyak sekali tokoh Aceh yang gugur, termasuk Teuku Umar dalam pertempuran di Meulaboh pada tahun 1899. Lalu Cut Nyak Dien, tokoh pemimpin perempuan, juga ditangkap pada tahun 1906 dan diasingkan di Sumedang. Pahlawan perempuan Cut Mutia juga gugur dalam Perang Aceh ini. Dan yang kelima adalah perlawanan Sisinga Marangaraja di Sumatera Utara. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara dilakukan oleh Sisinga Mangaraja. Perlawanan ini disebut juga dengan Perang Batak, di mana perlawanan ini berlangsung selama 29 tahun. Pertempuran diawali dari Bahal Batu yang menjadi pusat pertahanan Belanda pada tahun 1877.
Untuk menghadapi Perang Batak, Belanda menarik pasukan dari Aceh. Pasukan Sisingamangaraja dapat dikalahkan setelah Kapten Christopher berhasil mengepung benteng Sisingamangaraja. Kemudian kedua putra Sisingamangaraja pun ikut gugur sehingga Belanda berhasil menguasai seluruh Tapanuli. Yang keenam adalah Perang Banjar, terjadi pada tahun 1859 sampai dengan 1905. Perang Banjar ini merupakan perlawanan kerajaan Banjar terhadap pemerintah Hindia Belanda. Adapun latar belakang terjadinya Perang Banjar yaitu yang pertama, Belanda ikut campur dalam Kesultanan Kalimantan Selatan. Yang kedua, aset-aset penting di Kalimantan Selatan ingin dikuasai oleh Belanda. Contohnya seperti perkebunan, pertambangan, dan juga batu bara. Nah, tokoh-tokoh dalam Perang Banjar ini yang pertama adalah perlawanan ini dipimpin oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat pada tahun 1859. Lalu setelah Prabu Anom ditangkap oleh Belanda, dilanjutkan oleh Pangeran Antasari. Lalu pada tahun 1862, Pangeran Hidayat menyerah. Nah, setelah Pangeran Hidayat ini menyerah, berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan pada tahun 1905. Yang ketujuh, yaitu Perang Jagaraga di Bali. Perang di Bali ini berawal dari persengketaan antara Belanda dengan Kerajaan Buleleng di Bali tentang hak tawan perang. Nah, apa sih hak tawan perang itu? Hak tawan perang adalah hak yang dimiliki oleh Raja-Raja Bali. Ya, hukum tersebut mengatur setiap kapal yang kandas di wilayah perairannya itu merupakan milik Raja Bali. Nah, pada tahun 1841, hak ini diperlakukan termasuk pada kapal Belanda. Belanda memprotes. Raja Buleleng kemudian menyita 2 kapal milik Belanda. Nah, pada tahun 1846, Belanda melakukan penyerangan terhadap kerajaan Buleleng dan berhasil menguasainya. Lalu Belanda menguasai benteng Jagaraga dan melanjutkan menaklukkan kerajaan Gianyar dan Kalungkung pada tahun 1906. Lalu setelah berhasil benteng Jagaraga berhasil dikalahkan, seluruh rakyat Bali kemudian bersatu melawan Belanda. Lalu mereka dengan gagah beraninya berperang habis-habisan sampai mati sehingga dikenal dengan Perang Puputan Jagaraga. Anak-anakku yang hebat, setelah kalian menyimak materi yang Ibu sampaikan, tentunya kalian sudah mendapatkan pengetahuan tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda ya. Kalian juga dapat mencontoh jiwa kepahlawanan dan pengorbanan setiap tokoh dan rakyat Indonesia saat melakukan perlawanan. Supaya lebih paham lagi, silahkan kalian kerjakan tugas di bawah ini. Nomor 1. Sebutkan 7 perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, kalian sebutkan 7 perlawanan ya, ada di daerah mana saja perlawanan tersebut. Dan yang kedua, sebutkan tokoh perang Saparua di Ambon. Jadi, kalian sebutkan siapa tokoh-tokohnya. Perang Saparua di Ambon dan juga perang Aceh. Yang ketiga, hal-hal apa sajakah yang menjadi latar belakang terjadinya perang Diponegoro? Tadi Bu Heni sudah menjelaskan ya, latar belakang terjadinya perang Diponegoro itu ada sebab umum dan juga ada sebab khususnya. Yang keempat, mengapa Belanda menggunakan politik adu domba dalam menundukkan rakyat Aceh? Dan yang terakhir, yang kelima ya, apa yang dimaksud dengan hak tawan karang? Silahkan kalian kerjakan, dicatat soal dan jawabannya di buku tulis, kemudian difoto
dan dikumpulkan di Google Classroom. Silahkan dikumpulkan tepat waktu ya. Gunakan waktu sebaik mungkin. Jangan pernah melewatkan kesempatan yang ada. Jika kamu menyia-nyiakan waktu, maka nanti waktulah yang menyia-nyiakan kamu. Baik, terima kasih anak-anak ibu yang ibu sayangi. Sekian pembelajaran IPS pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.